wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faifenda Muhammad dari kelas C NIM 200302110074. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Islam di Nusantara, terutama di daerah saya sendiri, yaitu daerah Nganjuk. Nganjuk merupakan sebuah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di sebelah utara, Kabupaten Jombang di sebelah timur, dan Kabupaten Kediri dan Ponorogo di sebelah selatan, Kabupaten Madiun di sebelah barat. Pada zaman Kerajaan Mendang, Nganjuk dikenal sebagai nama Anjuk Ladang yang berarti tanah kemenangan. Dan Nganjuk sekarang dijuluki sebagai kota angin. Nganjuk berdasarkan prasasti dari Anjuk Ladang dibangun pada tahun 859 Caka atau 937 Masehi, dan berdasarkan peta Jawa Tengah dan Jawa Timur pada permulaan tahun 1819, orang Jawa dan masyarakat Cina memiliki gambaran tentang daerah Nganjuk, dan ternyata daerah Nganjuk memiliki 4 daerah kekuasaan, yaitu Berbek, Gedean, Nganjuk, dan Kertosono. Daerah-daerah tersebut dikuasai dengan Kesultanan Yogyakarta, dan sedangkan daerah Nganjuk sendiri masih dikuasai dengan Kesultanan Surakarta. Dari sejarah tersebut sangat berkaitan dengan masuknya Islam di daerah Nganjuk. Masuknya Islam di daerah Nganjuk ialah difaktori dengan kedatangan Kiai Nur Jalifah, seorang abdi dalam dari kerajaan Mataram Islam ke desa Pakucen, Patian Rowo. Dan hal tersebut tidak lepas dari perjanjian Chianti pada 1755 dari VOC Belanda yang membagi kekuasaan kerajaan menjadi 2 wilayah. Jika sebelumnya kekuasaan dipegang oleh Kesultanan Surakarta, saat itu harus dibagi dengan Kesultanan Yogyakarta. Dan dampaknya, Kesultanan Yogyakarta ingin menguasai beberapa daerah di bagian Jawa Timur, salah satunya adalah Kabupaten Nganjuk. Dan pada saat itu sebelumnya, wilayah Kediri sudah dikuasai Yogyakarta. Mereka juga ingin menambah kekuasaannya di daerah Jawa Timur, salah satunya ialah daerah Nganjuk sebelah dari daerah Kediri. Menurut pemerhati sejarah Nganjuk, Kesultanan Yogyakarta ini kemudian mengutus Nur Jalifah menjaga kekuasaan di wilayah Nganjuk sekitar tahun 1870. Pasalnya, daerah di Nganjuk ini belum memiliki pemangku yang bertugas mendirikan pemerintahan di bawah kekuasaan Yogyakarta. Kedatangan Kiai Nur Jalifah atas perintah kesultanan ini membuat desa Pakucen Patian Rowo ini mendapatkan impact dari Islam, dan pada saat itu terdapat pesantren yang banyak didirikan dan perkembangan Islam semakin pesat. Dan salah satu bukti peninggalan syiar Islam yang terbesar di daerah Nganjuk dari Kiai Nur Jalifah ialah Masjid Baitur Rahim yang terletak di komplek pemakaman. Dan saat itu juga banyak masjid kauman yang didirikan di daerah Nganjuk. Namun dari sejarah ini masih ada salah satu sejarah yang sampai saat ini masih dilestarikan yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam ini, yaitu tradisi nyadran. Tradisi nyadran merupakan salah satu warisan leluhur yang sampai sekarang masih dilaksanakan di berbagai daerah, salah satunya ialah Nganjuk. Masyarakat Nganjuk merupakan salah satu daerah yang masih menjalankan tradisi nyadran. Tradisi nyadran merupakan bentuk upacara kepercayaan yang dilakukan masyarakat Nganjuk sebagai penghormatan terhadap leluhur desa. Tradisi nyadran pertama kali dilakukan sebagai prosesi upacara pada tahun 1994 dan sampai sekarang pun masih dilestarikan. Berdasarkan pada proses kemunculan tradisi nyadran pada tahun 80-90-an menunjukkan bahwa sebenarnya nyadran adalah ritual yang dilakukan dalam rangka mendapatkan keselamatan dan terhindar dari bala, yaitu bencana kelaparan, kekurangan air bersih pada saat musim kemarau. Momen sejarah inilah menjadi cikal bakal nyadran di daerah Nganjuk. Nilai moral yang dapat diambil dari pelaksanaan nyadran terdiri dari 2 hal. Pertama, nilai moral secara vertikal dan nilai moral bersifat horizontal. Nyadran secara vertikal adalah bentuk penghambaan dan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyadran sendiri adalah bentuk penghormatan, penghargaan, dan wujud kebaktian atau birrul walidain kepada para leluhur dan memanjatkan doa-doa selamat, doa-doa baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna filosofis dari hubungan vertikal menunjukkan pola peribadahan dan penghambaan, sedangkan secara horizontal menunjukkan rasa hormat dan berbakti kepada nenek moyang. Namun dalam nyadar ini
juga terdapat pencerminan dan bentuk transformasi dari nilai ajaran agama dalam bentuk kesadaran baru dari kelompok masyarakat untuk lebih mensyukuri karunia Tuhan, mencintai alam dan lingkungan sekitar. Selain itu, di daerah Nyadran juga melakukan pengolahan yang tepat dalam pelaksanaan dalam melestarikan alam. Dan perlengkapan yang harus ada dalam pelaksanaan nyadran ialah seperti tumpeng, bubur pitung, warna jajan pasar, apem, ketang, pisang raja, dan ingkung. Dan dalam ini tumpeng memiliki makna filosofis bahwa manusia dalam kehidupannya selalu berhubungan dengan Allah. Nasi kuning putih dimaknai agar segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena didasarkan pada niat ikhlas dan hati yang bersih. Tumpeng membawa semangat atau motivasi untuk bekerja lebih giat. Semangat bahwa apa yang dilakukan oleh warga selalu mendatangkan rezeki melimpah, semakin menumpuk dan tidak akan pernah habis. Bubur pitung merupakan simbol kehidupannya akan manusia yang memiliki berbagai makna. Tenong secara filosofis memiliki arti bahwa satu silaturahmi dan kerukunan menjalin kekompakan dalam masyarakat. Makna filosofis apem artinya permintaan maaf. Ketan artinya menghindari perbuatan yang tidak terpuji. Kata kolak mengucapkan dan pasung memiliki makna filosofis memohon keselamatan kepada Tuhan. Momen historis proses pembentukan nyadran ini menjadi cikal bakal masyarakat nyadran di era masa kini dan masa mendatang. Meskipun formulasi pelaksanaan nyadran pada era kini dan pada tahap awal pembentukannya dan kondisi saat ini jauh sangat berbeda dan kesekarang lebih inovatif dan kreatif. Nyadran bagi warga Baron daerah Nganjuk memiliki implikasi psikologis berupa respon emosional positif dalam penerimaan kesadaran dan semangat bertahan hidup. Nyadran ini sekaligus menjadi implikasi religius, merupakan ungkapan rasa syukur atas karunia Tuhan. Implikasi religiusnya adalah mencakup persoalan internasi nilai-nilai ajaran agama dan kehidupan yang berkaitan dengan sejarah Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.